Seolah membela Ferry Irwandi, Koni Bakri memberikan pernyataan di sebuah acara televisi. Koni Bakri menjelaskan bahwasanya TNI mempermalukan diri sendiri dengan mempermasalahkan, dengan mengkasuskan dan akan mempidanakan Ferry Irwandi. Mari kita lihat sama-sama seperti apa penjelasan Koni Bakri terkait TNI yang akan mempidanakan Ferry Irwandi. Upaya TNI mempolisikan pegiat media sosial Ferry Irwandi terganjal putusan MK terkait delik pencemaran nama baik. Belakangan, TNI kini mengaku menemukan dugaan tindak pidana lain yang lebih serius terkait Ferry Irwandi. Kenapa TNI begitu serius untuk mempidanakan Ferry Irwandi? Untuk membahasnya telah bergabung sama kami pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini dan mantan Kapus Pen TNI Purnawirawan TNI Laksda Iskandar Sitompul. Bu Koni, Pak Iskandar, selamat malam. Tempatnya, handphonenya boleh. Ya, Bu Koni, selamat malam. Kayaknya gini maksudnya. Ya, Bu Koni, selamat malam. Gini ya. Ya, Bu Koni. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Saya mau langsung ke Bu Koni dulu ya, sebelum saya ke Pak Iskandar. Bu Koni, meski terganjal MK, ini kita ketahui TNI masih mencari celah untuk bisa memidanakan Ferry Irwandi. Nah, kali dugaan tindak pidana lain yang dianggap lebih serius. Bu Koni, menurut Anda, kenapa kok TNI segitunya kepada Ferry Irwandi? Saya nggak tahu kalau segitunya itu maksudnya apa dan bahasa segitunya ya. Mungkin TNI punya data atau apapun tentang itu. Cuman pertama begini, buat saya yang paling memperhatikan adalah TNI itu maju dengan sebuah putusan Undang-Undang ITE yang sudah menetapkan bahwa orang lain itu hanya frasa sebagai individu pribadi. Dia nggak bisa digunakan kepada institusi, kepada korporasi, kepada jabatan, kepada profesi. Nah, jadi dari situ saja saya masuknya. Kalau yang lain-lainnya saya nggak tahu apa ya. Tapi intinya begini, satu hal. Yang kedua, Irwandi itu warga negara Indonesia dan saya lihat dari statement-statementnya dia ada dan tidak akan kabur kemana-mana juga gitu. Kenapa sih nggak diproses, nggak usah bikin kehebohan seperti ini yang menurut saya sekali lagi ya, terlihatnya seperti TNI versus Irwandi, which is very small gitu. Kalau menurut aku, kita state berhadapan kepada individu. Nah, yang ketiga menurut saya juga adalah ini kenapa kalau dikasuskan Irwandi ini dengan kasus kemarin di Indonesia, kenapa sih nggak cari aktor lebih besar gitu, yang lebih Irwandi kuadrat gitu, Irwandi lebih besar aja, jadinya kita tuh lebih jelas apa alasannya. Contoh, misalnya saya banyak baca statement, walaupun saya nggak percaya ya, bahwa ini ada pengaruh Soros lah, ada pengaruh inilah itulah, ya buktikan aja kalau Soros memang ada gitu. Jadi jangan cuma menghadapi seorang Irwandi, karena menurut saya TNI itu apalagi dia cyber troops ya, itu kan saya melihatnya sebagai sebuah institusi dalam TNI dan itu khusus cyber, kok sesusah itu untuk membuktikan atau mencari atau sehingga harus meramaikan Irwandi ini. Itu aja kalau menurut saya. Concern saya itu adalah masa sebuah institusi menghadapi individu dan warga negara sendiri. Itu loh yang menurut saya jadi persoalan, karena tapi jadinya kalau menurut Anda ini kalau di mata saya. Perlu tidak menurut Anda TNI sebagai institusi gitu mungkin merasa dicemarkan nama baiknya melaporkan seorang warga sipil? Itu langkah yang menurut Anda wajar dilakukan oleh TNI menurut Anda? Lah, makanya kan lucu. Jadinya yang saya bilang tadi, jadi kayak merendahkan diri sendiri. Kenapa sebuah institusi melaporkan individu dan itu warga negara Indonesia gitu loh. Maksud saya kenapa sih mesti institusi, kalau misalnya nih perorangan aja, ada satu orang perorangan TNI yang merasa bahwa dia tercemarkan, itu boleh. Tapi kalau institusi TNI, apalagi membawa lembaga cyber negara, ya kan, lembaga cybernya TNI, itu kan menunjukkan dia harus punya kecanggihan dong. Dan untuk men-take down seorang, maksudnya gini, kalau saya punya kapasitas sebagai lembaga cyber, ngapain saya mesti pusing hadapin Irwandinya? Saya take down aja semua sistem dia. Saya kacaukan aja semua apapun yang dia-upload misalnya. Lebih mudah itu daripada kita mempersoalkan Irwandi ini jadi gede banget. Mohon maaf ya, saya nggak ada masalah. Cuma buat saya itu jadi aneh begitu ya, ketika Irwandi menjawab dong, saya nggak takut sama TNI. Itu kan jadi mengecilkan lebih TNI-nya gitu. Jadi yang salah bukan Irwandinya, kalau saya bilang TNI-nya terlalu membesarkan Irwandi dalam hal ini. Dan ini menurut saya nggak benar, dan apalagi kemudian mengajak Polri. Gini loh, saya melihat institusi Polri itu cybernya kuat banget, kuat sekali. Jadi kalau Polri itu punya target orang, dia akan dengan mudah menentukan titik koordinat tempat apa latar belakang. Maksud saya, harusnya TNI bukannya harus lebih canggih dari itu gitu. Jadi daripada meramaikan Irwandi ini semua makin besar gitu kan dan semakin mengecilkan TNI, kenapa sih nggak diselesaikan dengan cara tadi? Kalau memang perlu take down semuanya yang dianggap berbahaya tadi oleh TNI daripada mengejar Irwandi dan seolah-olah, mohon maaf sekali lagi ya, seolah-olah mengejar-ngejar Irwandi dengan kasus hukum.
Yang kasus hukumnya itu kalau kembali kepada implikasi kebebasan berekspresi itu nggak bisa TNI sebagai lembaga itu menuntut dia gitu, karena nggak ada di dalam, kecuali mampu merubah MK dalam waktu cepat. Oke, Pak Iskandar, tidakkah aneh bagi TNI untuk melaporkan warga sipil sampai mencari celah meskipun sudah ada putusan dari MK? Menurut Pak Iskandar bagaimana? Oke, selamat malam semuanya, Bu Koni. Apa kabar nih? Apa kabar, Komandan? Sehat. Mohon maaf saya pakai ini karena baru upacara di itu gereja. Oke, jadi begini untuk semua pemirsa dimanapun berada nih ya. Tadi sudah dijelaskan sama Menteri Pak Yusril, Ibu Koni sebagai pengamat, dan juga di media semuanya. Ini aku lama nih di Mabes TNI dan banyak aku menghadapi begini. Aku mengharapkan itu seperti apa Ibu Koni katakan. TNI itu besar banget. Aku mau menceritakan satu kasus aku nih, ya. Nanti silakan disimpulkan sendiri. Kita punya seperti ini kasus. Ini sekarang jadi menteri orangnya, ya Pak Pigay gitu. Dulu di Komnas HAM dulu. Ya, Komnas itu HAM. mengatakan TNI itu di Papua biar aja dia mati katanya. Karena dia di sana cuma main catur duduk-duduk, ya kan? Oke. Itu semua ribut orang. Tapi alangkah indahnya zaman itu ya, aku zaman itu. TNI ini begitu besar kata Bu Koni, ngapain menghadapi satu orang ya? Sekarang udah jadi menteri ya Pak Pigay. Mungkin kalau Pak Pigay dengar, selamat malam Pak Pigay, kita kan ngopi-ngopi akhirnya. Kita panggil, kita diskusikan, kita musyawarahkan gitu loh. Kembali ke Pancasila gitu loh. Ya kan? Pancasila itu sila keempat apa? Musyawarah mufakat. Di situ maaf ini saya sampaikan. Kita dialog dengan Pak Pigay, saya bawa ke Panglima TNI, semua ngobrol kitanya, saling peluk-pelukan, rangkul. Kenapa? Negara kita ini negara besar, TNI kuat, TNI hebat. Janganlah seperti ini kita menjadi heboh. Ini saya mau mengusulkan, walaupun saya sudah pensiun, tentunya pengalaman-pengalaman kita ini dibawa. Kita musyawarahkan dengan baik. Pak Pigay, saya panggil, saya ajak ke Panglima TNI, kita ngobrol, cair semuanya. Sekarang Pak Pigay udah jadi menteri, sama saya sohib-sohib aja, baik-baik aja, kan enak begitu. Inilah negara kita, negara besar, harus sama-sama. Jadi untuk Mabes TNI, kalau saya lihat ada satu poin, di sini juga tadi sudah disampaikan di mana-mana. Apa sih sebenarnya yang sangat mendalam yang membuat membuat TNI sampai begitu? Mbok disampaikan data-datanya. Jadi jangan sampai orang kebingungan. Aku TNI, tapi aku selalu berdiri di tengah-tengah. Kenapa? TNI itu adalah garda terdepan, TNI dari rakyat. Kita harus melindungi rakyat sebaik-baiknya. Kalau memang sudah melanggar regulasi konstitusi, jangan lagi. Gitu menurut saya. Pak Iskandar, jadi menurut Pak Iskandar sebetulnya tidak perlu sampai kemudian harus mencari celah ke Polda Metro Jaya, begitu sebaiknya Ferry dipanggil saja gitu ke TNI untuk diajak diskusi begitu ya, Pak Iskandar, begitu ya poinnya? Saya tadi sudah katakan, sekarang beliaunya jadi menteri, ya kan? Pak Pigay itu bisa model saya dulu, saya seperti itu. Itu kalimatnya keras banget itu di situ. TNI yang di Papua meninggal atau mati, biarkan saja. Ini aku berani ngomong kayak gini, aku nyebut nama, ya kan? Kenapa aku nyebut nama? Memang ini real, ada rekaman, ada dokumentasi kita di Mabes TNI, ya kan? Tapi semua itu kita damaikan, ya kan? Padahal itu sudah kalimat yang sangat-sangat meruntuhkan martabat dari prajurit yang jaga di perbatasan, ya kan? Tapi kita damailah. Negara ini negara besar. Jadi saya menghimbau di sini. Kalau konsultasi ke polisi, it's okay, no problem. Konsultasi, Kalau sudah terhambat, ya menurut saya ya janganlah. Menurut saya nih ya, tapi saya juga tidak tahu apa di belakang ini. Saya boleh potong Pak Iskandar? Monggo Pak. Pak Iskandar, nggak, buat saya tuh heran ya. Kita bicara legal standing di sini. Legal standingnya sudah jelas bahwa tidak mungkin pelapor itu institusi, nggak ada. Dari mana mau lihatnya? Nah, maksud saya daripada kita paksakan lebih jauh lagi, ya kan? Lebih baik diakui aja, itu satu. Kedua, ngapain juga mesti ke polisi, ya kan? Untuk apa? Karena nggak usah baca polisi juga, buka aja aturan MK, nggak usah minta pendapat sama polisi, buka saja aturan MK biar nggak salah nih, saya lihat ya. Nomor 105 PUU 22 2024 pasal 27A pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Udah jelas Pak, jadi nggak usah juga berkonsultasi sama Polri, apalagi sampai dibikin jadi berita headline. Wah, sekarang TNI berkonsultasi. Jadi it's too much and for only a little guy gitu, which is warga negara kita sendiri, adik kita sendiri yang bernama Ferry Irwandi gitu loh.
Maksud saya kok TNI ini musuhnya jadi musuh anak-anak kecil, mohon maaf ya, atau orang-orang yang sebangsa setanah air yang cuma dijemput sebentar juga kalau perlu dijemput gitu kan, nggak usah bikin heboh. Maunya saya TNI itu yang tadi, yang grande, yang katanya mau beli kapal induk, masa kapal induk ngurusin Ferry Irwandi? Kapal induk tuh ngurusin orang yang jauh yang nggak bisa dijangkau, yang betul-betul apa sih outward looking gitu. Betul nggak sih? Misalnya tadi Pak Iskandar, mohon maaf tadi saya potong, tapi buat saya itu saya jadi emosi. Gini loh, kalau memang itu misalnya Soros, anggaplah agak ada Soros bermain ya, karena sekarang Amerika juga menyatakan demikian. Tugas TNI itu membuktikan bahwa Soros bermain. Apa kapasitas Soros bermain? Di mana dia bermain? Nah, itu kan akan lebih susah dibandingkan sekarang menurut saya jadi cyber. Malu banget kok. Nggak usah cyber aja, kita bisa cek Komdigi kok. Dia di mana rumahnya, koordinatnya apa, IP-nya apa misalnya. Itu loh Pak Iskandar. Jadi terlepas dari Pak Iskandar cara menyelesaikan dulu Ignatius Piga, saya ingat sekali Bapak sangat cool gitu waktu menyelesaikannya ya. Ini kasus ini kan sekarang apa yang dia bikin gitu, kecuali yang dia bikin konten kan yang dianggap membuat rame. Dan saya sepakat kalau enggak lama-lama orang akan melihat TNI ini kok jadi cari gara-gara sama rakyat. Itu yang saya hindari. Itu yang saya hindari. Saya berharap saya take hapus pen kok lalu. Iya, jangan sampai begitu pandangannya dari masyarakat. Oke, setuju. Pak Iskandar, Pak Iskandar saya minta penilaian dari Pak Iskandar ya. Pak Iskandar, ini terkait dengan kasusnya Ferry. Jadi dugaannya kemudian yang dilakukan oleh Ferry yang kemudian dianggap untuk mencemarkan nama baik TNI itu adalah terkait dengan penangkapan personel TNI di Palembang oleh Polri. Lalu kemudian tentang hal darurat militer yang kemudian sempat diduga itu juga berada di balik aksi demonstrasi, dan Ferry Irwandi dianggap ada peran di situ dalam media komunikasinya begitu. Nah, menurut Anda dua hal ini apakah memang cukup untuk mencemarkan nama baik TNI sehingga kemudian TNI harus melaporkan seorang individu begitu, warga negara Indonesia? Pak Iskandar bagaimana? Kalau saya begini Mas ya. Jadi kalau saya begini, tolong tadi memang kita sudah sebentar. Oke. Tadi kan ada tambah topik. Halo, bisa didengar? Ya, bisa. Silakan. Bisa. Oke. Sebentar ya. Ini tadi kepencet tadi ini, oke? Ya. Bisa dengar kah? Bisa mendengar dengan jelas, bisa, Pak Pak. Iskandar, silakan. Oke ya. Jadi tadi saya lihat ada tadi masalah cyber yang dari Palembang atau dari mana itu tadi? Palembang kalau saya nggak salah ya. Nah, di sini saya selalu mengatakan sekarang ini saya ingin membangkitkan semangat kita. Saya selalu bicara dengan bingkai Pancasila. Saya selalu bingkai Pancasila. Saya mengharapkan kenapa kita ini sudah sekian puluh tahun, hampir 40 tahun di pemerintahan mengalami semua ini. Mari kita selesaikan dengan hati panas, kepala dingin dengan Pancasila. Misalnya ada anggota TNI yang tertangkap, dia orang intel ataupun dia bukan itu, mari kita TNI dan polisi sebagai garda terdepan kita, mari kita berdamai-damai, masukkan dia ke satu ruangan, di data yang lengkap, laporkan ke kesatuan dia. Itu adalah SOP yang benar, sehingga yang besar kita kecilkan, jangan kita merame-ramekan. Kenapa? Sekarang era media sosial, era digital. Begitu salah kita memasukkan konten, selesailah semua institusi-institusi yang dimasukkan oleh influencer ini. Influencer juga mari kita menyampaikan sesuatu itu ya sesuai dengan Pancasila nih. Kira-kira kalau aku masukkan ini, persatuan dan kesatuan kita gimana ini? Ya kan? Nah, bagaimana dengan masalah keadilannya? Ya kan, sila kelima, keadilan sosial. Nah, bagaimana ini? Ini kita mengharapkan. Kenapa? PR kita masih besar, masih banyak banget. 2045 kita mau memperlihatkan kita tahun emas 100 tahun merdeka. Nah, di sini semuanya bukan TNI sama polisi aja. Bu Koni juga menentukan, para influencer juga merujukan, para Gen Z, Gen Y semua menentukan. Nah, di sini saya mengharapkan apapun tindakan kita kembali ke Pancasila. Saya selalu berbicara sekarang koridor Pancasila. Seperti apa? Ini sedikit saya agak melenceng. Yang 17.8. 17.8 itu. Kenapa itu kejadian? Karena 17.8 itu tidak ada. Semuanya berseberangan dengan Pancasila. Ya kan, keadilan tidak ada, ya kan, transparansi, musyawarah mufakat nggak ada. Pokoknya bang bung. Nah, jadilah negara kita seperti ini. Ini harapan kita. Mari kita satu, mari kita kompak. Jadi menurut saya menghimbau kepada Mas Ferry. Saya tahu baca banyak tentang Mas Ferry. Memang penggiat influencer, penggiat banget. Silakan. Tapi mari kita membuat sesuatu yang bagus gitu ya.
Tidak ada yang harus kita larang di era demokrasi ini, di era digital ini, di era transparansi. Demikian juga saya menghimbau kepala cyber, tolong berdiskusi dengan baik dengan Kapus Pen TNI, dengan Kababinkum yang mengetahui tentang legal standing, regulasi dan sebagainya. Sehingga kita melangkah itu benar-benar untuk menyejukkan. Jangan kita sekali-sekali membuat langkah kita itu membuat orang terintimidasi. Kemarin saya dialog di salah satu media itu influencer terintimidasi. Saya bilang TNI tidak akan mengintimidasi siapapun. Kita ini adalah dari rakyat dan kita untuk rakyat. Saya sampaikan begitu. Jadi usul saya dari diskusi ini ya tolonglah kita hati panas kepala dingin. Kalau datanya memang ya bisa diredam. Memang kalau menuju ke tadi katanya darurat militer dan lain sebagainya, itu tidak semudah itu. Kita harus melaksanakan darurat sipil dulu. Ingat itu. Setelah darurat sipil, darurat militer. Dan itu tidak semudah kata-kata. Itu harus ada rapat DPR dengan Presiden, Menhan, Panglima TNI. Tidak semudah itu. Ingat aja. Saya sampaikan di sini, kita pernah darurat militer di Aceh. Apa dikira gampang? Waduh, itu nggak karu-karuan. Lama banget nunggunya. Jadi menurut saya kalau masih asumsi, masih ini ya oke lah kita redam. Mari kita hati panas kepala dingin agar negara kita ini nambah mantap. Begitu, Metro TV. Bu Kony terakhir, silakan Bu Kony. Ya, kalau saya kembali ya, ini kalau kalimat-kalimat itu kan seolah-olah ada manipulasi framing dilakukan oleh Ferry Irwandi ya kan. Dianggap TNI itu bersifat, sekali lagi ya, ini mengatasnamakan TNI kan, bersifat provokatif, fitnah, disinformasi. Nah, menurut saya kalau sebagai lembaga yang judulnya cyber gitu kan, memalukan sekali kalau sampai harus seramai ini, apalagi harus konsultasi dengan Polri, padahal itu nggak usah, seperti yang sampaikan tadi Pak Iskandar. Tanya aja sama Kababinkum, pantas nggak ya gue ke polisi nanya ini atau udah cukup ada MK gitu kan. Nah, sekali lagi kalau menurut saya tolonglah ini jangan sampai mengejarkan TNI sendiri dengan apa yang dinyatakan oleh Komandan Cyber TNI, dan kemudian juga menurut saya karena dia warga negara baik yang baik-baik aja, nggak bikin so far menurut saya ya tidak ada yang aneh-aneh. Kalaupun dianggap ada yang bisa mempengaruhi, diajak duduk bareng, apakah itu maksudnya? Daripada sekarang jadi terjadi kayak malah distorsi nih antara influencer versus TNI. Dan ini yang nggak boleh terjadi sebenarnya. Karena banyak hal orang merasa, apa sih yang dituduhkan even Ferry, kalau nggak salah saya kemarin lihat Instagramnya, dia sendiri bertanya-tanya, apa detailnya, mana faktanya? Dan tolong catat, Bapak Teguh Hasanuddin pun menyatakan yang sama. Kalau memang iya, tolong faktanya tuh apa, bukti-buktinya tuh apa, yang dimaksudkan tuh apa, daripada membuat berita. Karena ini jangan sampai kelihatannya malah terkesan TNI yang sebenarnya garda terdepan masyarakat atau garda terdepan bangsa, malah dianggap lagi framing sesuatu ya kan, yang membuat malah kita menjadi berbalik gitu. Karena kan kita tuh nggak bisa memisahkan TNI dan rakyat. Jadi jangan sampai terpisahkan hanya oleh urusan Ferry Irwandi gitu. Sekali lagi saya berharap TNI itu musuhnya harus yang gede banget lah. Udah mau punya kapal induk, udah punya F-35, kalau nggak salah F-22 apa, saya udah baca tiap saat, waduh makin keren Indonesia. Masa ngurusin cyber sekecil warga negara sendiri nggak mampu? Masa saya harus bikin keramaian berhari-hari tentang ini? Dan masa sampai Ferry Irwandi masih bilang saya tidak takut sama TNI? Ini bahaya gitu loh. Baik. Dia mungkin ngomong begitu karena memang dia ngerasa dia nggak bikin salah gitu. Jadi tolong aja seperti tadi disampaikan Pak Iskandar, panggil baik-baik, ajak duduk baik-baik dan terangkan, jangan bikin keriuhan baru di masyarakat. Itu saran saya. Baik. Kita tunggu nanti kelanjutannya akan seperti apa. Bu Kony, Pak Iskandar, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Pak Iskandar mau... Oke. Singkat saja Pak Iskandar, silakan. Dahulu. Ya. Jadi harapan saya, ini janganlah dibesar-besarkan lagi, udahlah. Kita damai-damai semuanya, panggil, diskusi. Pengalaman saya, itu ada datanya, ada rekamannya, ada jurnalnya, ada videonya, yang apa yang saya kerjakan dengan Pak Pigay. Kalau Pak Pigay lihat, mungkin selamat malam Pak Pigay. Terima kasih kita bisa berdamai-damai semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iskandar. Bu Kony juga terima kasih. Selamat malam semuanya.